Pernah nggak sih kamu ngerasa punya ide yang bagus banget tapi ujungnya nggak jadi-jadi karena ngerasa ini belum sempurna atau nanti dulu deh, hati-hati. Bisa jadi kamu korban perfeksionalisme. Dan sebagai lelaki perfeksionis, saya berani bilang kalau perfeksionisme itu mirip sebagai jebakan daripada sebuah status yang keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Tom dari Anti Ribet Club. Sadar atau enggak, banyak milenial sekarang punya ide segudang, bikin bisnis, bikin konten, olahraga, tapi ya gitu, banyak yang cuman berhenti di kepala. Data dari American Psychological Association menunjukkan bahwa tingkat perfeksionalisme generasi muda naik 33% sejak 1980-an, dan efeknya adalah tingkat stres, depresi, sampai burnout ikut naik. Di Indonesia pun sama, penelitian di Universitas Negeri Malang menunjukkan perfeksionisme berkorelasi positif dengan stres akademik dengan nilai koefisien korelasi 0,558. Artinya apa? Artinya makin perfeksionis makin stres. Jadi jelas bahwa perfeksionisme itu justru jadi rem yang bikin kita nggak jalan ke depan. Lebih parah lagi teman-teman, bahwa perfeksionisme bisa membuat banyak ide cemerlang mati gara-gara nunggu sempurna. Studi di kampus desain UK menemukan bahwa hampir 50% mahasiswa pernah kabur dari tugas karena takut salah arah, dan lebih dari 75% terdistraksi setiap minggu karena overthinking. Ayo, siapa yang seperti ini? Di Indonesia sendiri, penelitian di Universitas Pendidikan Ganesha menunjukkan 63% mahasiswa yang punya tingkat prokrastinasi yang tinggi. Penyebab utamanya adalah manajemen waktu 28% dan tugas yang dianggap tidak menarik 24%. Prokrastinasi itu apa sih? Prokrastinasi itu adalah penundaan, suka menunda-nunda, itu namanya prokrastinasi. Bahkan dosen IPB University bilang bahwa prokrastinasi atau penundaan sekarang sudah jadi masalah serius bagi Gen Z dan millennials. Karena apa? Karena terkait dengan kecemasan dan tekanan sosial di era digital. Oke, terus solusinya apa, Mas Tom? Solusinya kalau dari saya dan sudah saya praktekkan sendiri adalah berhenti ngejar nilai 10. Berhenti mengejar kesempurnaan. Karena apa? Sepanjang yang saya tahu, yang saya yakini, bahwa dunia ini tidak diciptakan untuk kesempurnaan. Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Hal-hal yang bagus banyak, tapi tidak sempurna. Pasti ada minusnya. Jadi daripada ngejar status angka 10, daripada ngejar kesempurnaan yang sebenarnya nggak ada, mending mulai dulu dengan angka 7 ya. Kenapa angka 7? Ya, karena angka 7 itu adalah sweet spot untuk mulai. Angka 7 itu nggak jelek tapi juga nggak sempurna. Masih ada ruang untuk perbaikan, cocok untuk memulai. Oke, sekarang misalnya dalam konteks bikin konten. Bikin konten yang cukup oke aja, nggak usah pengen viral kalau memang kamu pemula dan peralatannya masih entry level ya. Jangan bikin konten yang punya nilai produksi tinggi. Foto, upload. Ambil video, upload. Nulis, upload. Rekam, upload. Udah gitu aja, yang penting continue. Seperti video ini ya, video yang sedang kamu tonton ini sebenarnya ini sudah saya rencanakan lama sekali, tapi baru terrealisasi hari ini. Kenapa? Sebagai orang perfeksionis, saya pengennya video ini bagus gitu loh, bagus, punya nilai produksi yang tinggi, ini itu gitu ya. Tapi saya sadar sebenarnya bahwa semakin tinggi keinginan saya, semakin lama video ini untuk terrealisasi, dan akhirnya nggak akan pernah jadi. Pengen shot ini nggak punya waktu, pengen dibikin kayak gitu belum punya alatnya, pengen wawancara si A, si B, si C, tapi belum bisa. Ada terus alasannya. Akhirnya ya sudah, video ini saya buat apa adanya, nanti akan saya perbaiki sambil jalan. Jadi nanti di video-video berikutnya saya akan memperbaiki kualitasnya, narasinya, dan lain-lain. Semoga video saya ini bisa membantu, khususnya untuk teman-teman yang perfeksionis seperti saya. Kalau kata Reid Hoffman, founder dari LinkedIn, if you're not embarrassed by the first version of your product, you launch too late. Kalau kamu nggak malu dengan versi pertama dari produkmu, berarti kamu meluncurkan produknya sudah telat. Sehingga teman-teman, kalau hasil
produksi pertamamu, entah itu konten, entah itu makanan atau hasil karya apapun agak berantakan, justru itu tandanya bagus karena kamu bergerak gitu loh. Karena perbaikan itu bisa dilakukan ketika ada yang perlu diperbaiki. Nah, kalau yang perlu diperbaiki barangnya ini nggak ada, terus yang perlu diperbaiki apa gitu. Jadi done is better than perfect. Jadi ada dulu, yang penting ada dulu, nanti baru diperbaiki. Gimana menurutmu? Setuju nggak? Atau nggak setuju? Silahkan tulis di komentar. Saya Mas Tom dari Anti Ribet Club. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.